Wow, 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 wow. Di tengah huru hara, para pendukung Anies yang begitu kuat menginginkan untuk Anies menang, bahkan turun ke jalanan dan lain sebagainya. Pengadilan jalanan, pengadilan rakyat terus kemudian digemboskan. Tetapi Timnas Amin kayaknya sudah sangat loyo, saudara. Di luar dugaan. Sudirman Said sebagai ketua Kokapten Timnas Amin, dia mengatakan bahwa sebagian besar Kokapten itu sudah tidak aktif, sudah kembali kepada aktivitasnya seperti biasa, sudah menjadi rakyat sipil biasa, akan menerima hasil putusan pengumuman atau tidaknya itu diserahkan kepada Anies dan Caimin. Sudah menangkap sinyal kekalahan, saudara. Kelihatan dong ucapannya kalau masih pede itu, oh kita gaspol, kita masih solid, kita masih satu barisan, kita masih mengawal proses ini. Tapi kan enggak. Dia mengatakan sudah bubar jalan. Udahlah, bubar. Apalagi sekarang, katanya jutaan orang akan mengepung KPU. Tangkap ketua KPU. Jangan umumkan hasil pilpres, hasil kecurangan. Ulangi lagi pilpres dan lain sebagainya. Manusia-manusia halu, saudara. Kita akan tonton hari ini manusia-manusia yang penuh emosi, manusia-manusia yang penuh kekecewaan, manusia-manusia yang tanda kutip mohon maaf bodoh, bindungu. Tidak punya jiwa ksatria, menerima keputusan rakyat. Satu kali lagi, menerima keputusan rakyat besar. Mereka mengatasnamakan rakyat, ya atas nama rakyat, tapi kecil. Nah, keputusan rakyat yang banyaknya, keputusan rakyat yang besarnya ternyata memilih pasangan 02. Dan 2 hari lagi akan diumumkan pemenangnya tanggal 20 Maret 2024. Sekarang tanggal 18. Siap-siap menerima kenyataan yang pahit. Ya, telan kenyataan ini sebagai kenyataan. Jangan dianggap bahwa ini anomali. Jangan tidak mau menerima kenyataan. Di dalam sebuah kompetisi ada menang, ada kalah. Itu hal yang biasa. Orang yang kemudian punya jiwa ksatria, kalau dia akan masuk di dalam gelanggang peperangan, mau ikut kompetisi, dia harus siap menang dan harus siap kalah. Menang syukuri, kalah pun nikmati. Itu. Saya akan memberikan pesan Ibu Megawati. Kata Ibu Megawati, dulu ketika dia kalah, tinggal balik aja ke rumah, makan-makan dengan keluarga, udah terima, itu keputusan rakyat. Itu legowonya Ibu Megawati. Makanya aneh bin ajaib bila sekarang ada orang yang diusung oleh partai PDIP lalu tidak mengikuti jejak, langkah, sikap elegan, kesatria Ibu Megawati yang mau menerima keputusan rakyat, tidak memilihnya. Begitu ya. Kita akan baca nih Kokapten Timnas Amin. Belak-belakan Sudirman Said soal Timnas Amin. Sebagian besar sudah tak aktif katanya. Kokapten Timnas Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Sudirman Said mengaku sudah tidak begitu aktif dalam tim tersebut. Sudah tidak terlalu aktif, bos. Catat ya, kalian-kalian yang masih ngotot, ini Kokaptennya nih udah kayak gini, ente-ente kok kayak yang pemainnya aja. Ini loh bahayanya bila melihat pilpres ini seperti melihat persoalan akidah, padahal persoalan politik. Salah ente sih Pak Anies dan tim-timnya dulu mempremingkan bahwa Anies adalah Imam Mahdi, bahwa ulama-ulama Jawa Barat mewajibkan memilih Anies. Akhirnya orang berkesimpulan, orang-orang dungu ya, orang-orang dungu sekali lagi, bahwa memang yang mesti jadi presiden adalah Anies.
Karena kalau tidak maka dosa. Seolah-olah kalau Anies tidak jadi presiden, Indonesia ini akan hancur. Dunia ini akan remuk, akan kiamat. Padahal itu loh bahayanya. Dipramingkan di awal Anies seolah manusia suci. Imam Mahdi itu diturunkan untuk menang, bos, melawan Dajjal. Ini melawan Prabowo keok bagaimana coba? Kan ada kan yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi melawan Prabowo keok? Mau bagaimana melawan Dajjal? Kacau memang. Inilah bahayanya, bos. Ya, ketika urusan politik diseret paksa masuk ruang agama yang begitu sakral, repot. Ruang agama yang begitu sakral diseret paksa masuk ke ruang politik yang syarat kepentingan dan kekotoran. Repot kan? Jadi repot, bos. Lanjut baca nih. Tim Anies sebagian besar sudah tidak aktif. Saya juga sudah masuk ranah masyarakat sipil. Yang masih bekerja keras adalah tim hukum, IT, dan saksi, kata Sudirman Said. Dia optimis KPU bakal mengumumkan dan menetapkan hasil pemilu dan Pilpres 2024 sesuai jadwal pada 20 Maret. 2 hari lagi ya. Udah. 2 hari lagi ketika KPU mengumumkan, terima dengan lapang dada. Mereka sekarang sedang mengintervensi KPU kan. Turun mengepung katanya jutaan, kita akan lihat juga. Jutaan katanya, kita akan lihat apakah benar jutaan yang akan turun mengepung KPU. Jadi Anda itu justru mengintervensi KPU. Ada kan yang ngomong bahwa KPU diintervensi oleh kekuasaan. Justru KPU diintervensi oleh kalian kok. KPU diintimidasi oleh kalian kok, ditekan-tekan oleh kalian kok untuk tidak mengumumkan hasil pemenang Pilpres ini. Di demo, ditekan-tekan, dikepung-kepung, ditangkap-tangkap. Kadang kan yang demo itu kan bawa poster ketua KPU, bawa poster ketua Bawaslu, bawa poster Jokowi, tangkap adili, tangkap adili, tangkap adili. Ada kemarin yang lucu tuh video. Ada seorang saksi dari pendukung partai Anies Baswedan. Dia mengungkapkan di depan ketua KPU. Mohon izin pimpinan, ini kita menemukan kecurangan. Ketika ditanya, siapa yang melakukan kecurangan? Di mana? Di kabupaten mana? Di kecamatan mana? Di desa mana? Di TPS berapa? Siapa orangnya? Nggak bisa jawab, bos. Nggak bisa jawab. TPS berapa nggak bisa jawab. Siapa orang yang melakukan kecurangan? Siapa yang menyuruhnya? Partai mana yang mendapatkan keuntungan dan partai mana yang mendapatkan kerugian? Capres mana yang mendapatkan keuntungan dan capres mana yang mendapatkan? Nggak bisa menjawab. Anda harus cabut ucapan lagi, kata ketua KPU. Cabut ucapan itu. Satu kali lagi saya tanya. TPS mana? Nggak tahu. Orangnya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuruh? Nggak tahu. Udahlah, jadi kita justru malah lucu melihat teater ini ya, para pendukung Anies Baswedan. Sekarang seluruh persiapan teknis dikerjakan, menerima hasil pemilu 2024 atau tidak terserah paslon yang akan menyikapinya. Soal hak angket, ya parpol, kami tugasnya menyiapkan persiapan teknis. Adapun saat ditanya soal namanya yang masuk dalam bursa Pilgub DKI Jakarta, mantan Menteri SDM itu menampik, saya kembali menjadi guru saja. Udah gak bersemangat urusan politik nih Pak Sudirman Said. Ya karena ya kalah gimana sih? Ya udah terima kekalahan. Apalagi sebagai seorang dosen, guru, legowo dong mestinya. Dia harus memberikan pelajaran yang baik kepada muridnya, kepada anak didiknya. Harus punya jiwa kesatria dan lain sebagainya. Bahaya bila orang di dalam berkompetisi, dia mau ikut berkompetisi, lalu tidak mau menerima hasil atas kompetisi itu. Kalau kalah dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, tidak terima. Ini bahaya. Akan memberikan pendidikan yang buruk kepada masyarakat banyak, saudara. Kompetisi ini bukan hanya di level pilpres saja.
Sepak bola ada kompetisi. 17 Agustusan apalagi. Banyak kompetisi kan di sana. Bayangkan. Setiap yang kalah dia menggugat. Gak mau menerima kekalahan. Padahal keputusannya memang dia kalah. Ini kan bisa macam-macam kompetisi itu. Dan dilakukan biasa oleh masyarakat kita. Nah, jangan sampai para pemimpin bangsa ini, para tokoh-tokoh politik ini memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat. Ya. Mereka siap masuk dalam gelanggang peperangan, siap ikut dalam berkompetisi, tapi tidak mau menerima hasilnya. Kalau kalah, kalau menang, terima. Ini bahaya. Apalagi di sepak bola. Ngeri, bos. Sepak bola tidak mau menerima kekalahan, ujung-ujungnya apa? Wah, kerusuhan, keributan. Nyawa taruhannya. Ini. Bisa banyak hal kompetisi itu. Oke, mudah-mudahan kita doakan sama-sama para pendukung Anies Baswedan ini diberikan kelapangan jiwa, ya, menerima hasil keputusan sebagian besar rakyat Indonesia. Kalau menerima ada kecurangan, Anda punya bukti dan lain sebagainya, silahkan. Ada lembaga yang sudah disediakan negara untuk kalian melaporkan. Jika kalian punya bukti kuat, saya yakin siapapun yang menjadi lawan kalian, kalian akan menang. Kalau memang kalian punya data kemenangan. Ya, saya yakin itu. Kecuali kalau memang kalian hanya teriak-teriak curang. Seperti yang kemarin viral, mengajukan kecurangan saksi itu ya. Tapi ketika ditanya TPS mana, orangnya siapa dan lain sebagainya, gak bisa menjawab. Ini baru anomali yang sesungguhnya ya. Ini namanya anomali yang sesungguhnya. Jadi anomali yang sesungguhnya itu bukan ketika calegnya banyak yang pilih, lalu capresnya tidak banyak yang pilih, anomali. Enggak. Yang PDIP partai pemenang dalam urusan pileg, tapi pilpresnya kalah, lalu dikatakan anomali. Enggak. Kalian kalau masih mengatakan anomali, berarti kalian tidak pernah turun ke bawah melihat fakta di masyarakat. Masyarakat itu ketika memilih di dalam pilegnya misal dari PDIP, tidak mesti include dengan capresnya sesuai yang diusung oleh PDIP. Itu fakta. Jangan mengatakan bahwa itu anomali. Di lingkungan sekitar saya, caleg-caleg itu yang milih caleg dari PKS, tapi capresnya Prabowo Subianto, mohon maaf. Itu fakta, bukan anomali. Beda ya antara pileg dan pilpres. Jangan seret paksa itu dikatakan sebagai sebuah anomali. Itu fakta di masyarakat. Ya, anomali itu kalau tidak mau menerima kekalahan, itu baru anomali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.